peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi, maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Selamat sore. Konstitusional, Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden dengan tugas untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, keamanan masyarakat. Jadi berkaitan dengan politik keamanan. Di dalam praktek, kami melihat ada Kepolisian Republik Indonesia yang setia pada garis merah putih. Ada yang kemudian karena pengaruh kedekatan Pak Listio Sigit dengan Pak Jokowi akhirnya bergeser menjadi pancok. Kemudian ada juga yang abu-abu. Ini saya pertanggungjawabkan secara politik, secara hukum maupun secara sosial. Karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ketika PD Perjuangan selalu menyampaikan spirit Satyam Eva Jayate, maka apapun resikonya itu sebagai tugas patriotik partai itu kami akan jalankan, dan semuanya sebagai bagian dari pengorbanan cita-cita. Ketika muncul wacana untuk di bawah Mendagri ataupun reposisi lainnya, itu sebenarnya merupakan suatu cerminan perasaan dari mereka-mereka yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. Kita melihat bagaimana persoalan terkait dengan judi online. Berapa lama Saudara Roni Talapesi mengetahui persis bagaimana ada korelasi terkait dengan persoalan tersebut ketika kasus Sambo muncul. Persoalan narkoba, persoalan-persoalan yang terkait dengan tambang-tambang ilegal. Maka kami mendapatkan banyak dukungan dari mereka yang menyebut dirinya merah putih. Terus berjuang karena kita berbicara tentang Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentu PD Perjuangan taat pada konstitusi, tetapi tugas di dalam fungsi agregasi kepentingan politik, kami menyampaikan berbagai aspirasi agar muncul suatu kesadaran baru bahwa Republik Indonesia dengan jiwa-jiwa kepahlawanan yang luar biasa ini dapat kokoh berdiri dan dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan justru oleh aparatur negara yang bekerja dengan dana dari rakyat, dari pajak rakyat. Itu kemudian berkaitan dengan kandang banteng. Kita tahu bahwa dengan hasil pilkada ini ternyata terjadi persemaian kandang-kandang banteng di tempat lain, di Aceh, di Sumatera Barat, di Riau, Kalimantan Barat dan sebagainya, di Papua. Bahkan di Riau pertama kali dimenangkan oleh PD Perjuangan untuk pemilu legislatif dan juga pemilu gubernur dan wakil gubernur. Ini menunjukkan suatu persemaian. Nah, Jawa Tengah kita melihat bekerjanya berbagai instrumen kekuasaan itu. Maka kami meyakini bahwa suara kebenaran itu akan semakin bergaung karena kita semua ingin menjaga Republik ini. Kita semua tidak menginginkan kapal besar Indonesia Raya crash hanya karena tiadanya hukum yang berkeadilan. Itulah yang kami lakukan. Terkait dengan Bapak Effendi Simbolon, silakan Bung Seno untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum semuanya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan, perangkat nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam case Pak Effendi Simbolon, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah,
Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas ini yang diambil oleh partai. Itu Pak, terima kasih. Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketemu Pak Prabowo nggak apa-apa, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Deddy tambah. Ya, tadi saya ingin merespon yang tentang Parcok ya. Tadi sudah disampaikan Pak Sekjen. Jadi sebenarnya kan begini, PDI Perjuangan tidak mungkin mengkhianati cita-cita reformasi. Ketika Ibu Megawati memutuskan untuk memisahkan Polri dan TNI, itu berangkat dari kesadaran untuk membangun budaya sipil, sehingga Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai itu diberikan kemandirian, independensi untuk menjaga, mengawal, melindungi, melayani masyarakat dan tentu segala aturan perundang-undangan dan konstitusi secara presisi, gitu ya. Mereka punya sumpah yang namanya Tribrata dan Catur Prasetya, yang kalau dilihat butir per butir itu sungguh-sungguh satria sifatnya, ya. Tapi yang kita alami kan selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayomannya terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa. Tidak saja di tingkat bawah, di mana banyak sekali oknum Polri yang kemudian terlibat narkoba, perkelahian dan segala macam, ya, banyak sekali kita temui. Tapi sudah sampai ke pucuk hingga kejadian Sambo kemarin kita melihat betapa mengerikan. Lalu kita lihat juga kasus di mana seorang petinggi kepolisian, seorang Kapolda terlibat dalam jual beli narkotika, ya. Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mau seperti ini lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan, yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban kesewenang-wenangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Dan itu sejalan dengan dukungan yang kami terima dari masyarakat luas, baik dari insan Bayangkari negara sendiri, Polri, yang berkomunikasi dengan kami, baik itu masih aktif maupun pensiunan, bahkan dari TNI, semua kelompok masyarakat sipil, intelektual, politisi, semua merasakan kebutuhan agar Polri melakukan introspeksi ke dalam, memperbaiki diri sebagai benteng konstitusi, benteng masyarakat sipil. Polri harus berbenah, Polri harus mengevaluasi diri. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya ada 7 fraksi belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab ini bukan soal politik.
soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita, soal budaya sipil. Ya, jadi kalau budaya sipilnya rusak, maka demokrasi akan berjalan mundur. Itulah kepentingannya. Maka saya kira dalam setiap zaman dipersilakan kita melakukan evaluasi. Kenapa tidak dilakukan dulu misalnya oleh DPR untuk melakukan evaluasi secara jernih? 2 tahun yang lalu wacana mengembalikan Polri di bawah Kemendagri seperti pada awal-awal Republik berdiri itu sangat kencang. Ya, baik dari DPR sendiri maupun dari para peneliti, para intelektual, akademisi, itu kencang sekali. Silakan Anda Google. Ya. Jadi bagi kami yang paling penting bagaimana Polri kembali menjadi perkakasnya rakyat, bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting. Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es yang suatu saat akan meletup melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani. Kalau ini kemudian terakumulasi yang akhirnya akan membuat negara kita terpuruk dalam konflik. Oleh karena itu kami menghimbau debat ini silakan kita lanjutkan, jangan diputus di tengah jalan. Ini adalah kesempatan bagi Polri mengoreksi diri dan bagi kita semua untuk bersama-sama memahami bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Apa itu? Aturan, perundang-undangan, etika, moral, adab, itu semualah batas kekuasaan. Dan Polri lah sebagai benteng masyarakat sipil menjaga daripada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, yang lain? Cukup? Silakan. Terakhir. Silakan. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu. Apalagi Komisi 3 atau MKAD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik. Hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Ya, saya kira fenomena pacok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau mau manggil saya silakan panggil dulu itu yang namanya bocor halus, Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau berpolitik itu didasarkan kepada kebenaran, pada cita-cita mulia, ideologi bangsa, konstitusi kita, dan komitmen terhadap rakyat, bangsa dan negara, serta menghormati jasa para pahlawannya, maka apapun resikonya itu kami siap menghadapi. Jadi perjuangan ini memiliki struktur 1,2 juta. Selama ini kami sangat bersabar, dan akhirnya di dalam pilkada kesabaran revolusioner itu membuahkan hasil berupa dukungan, kemenangan di tengah-tengah berbagai intimidasi yang mencoba menenggelamkan PDI Perjuangan. Dalam disertasi saya, kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan akan ada sepanjang bangsa ini ada. Meskipun kehidupan partai selalu mengalami pasang naik dan pasang turun, tetapi di dalam seluruh dinamika itu kami tetap kokoh kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itulah rekan-rekan pers, kami juga mohon bantuannya, karena di situ pun tertulis pesan Siddhartha Gautama, ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan, yakni matahari, bulan, dan kebenaran. Dan zenit, kebenaran itu suci di atas segalanya. Inilah yang kami lakukan, karena itulah kami siap
ya untuk terus berjuang meskipun menghadapi tekanan-tekanan, tetapi kesadaran dari rakyat, dari masyarakat sipil untuk menunjukkan perlawanan dengan jalur hukum itu semakin kuat. DPP PD Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah pimpinan Pak Lauli dan Pak Roni untuk melakukan advokasi di Banten. Jadi kami percaya bahwa di Banten ini seharusnya Bu Airin dan adik yang harusnya menang. Kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi, kami yakin Bu Airin, Kang Ade akan menang. Di Sulawesi Utara, kalau tidak ada mobilisasi tekanan-tekanan sampai ke gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD, kami meyakini bahwa saudara Stephen Kaundo yang akan menang. Di daerah Jawa Tengah, kami meyakini sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan, kami meyakini bahwa Andika Hendi akan menang. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi Hasan Basri, kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber-sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi berbagai ruang kebebasan demokrasi. Demikian pula di Jawa Timur. Karena itulah rekan-rekan semua, kami terus bergerak dengan keyakinan, dan sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, sekiranya kapal Republik Indonesia tidak ingin crash, maka mari kita bersama-sama tegakkan kebenaran. Hanya dengan cara itu kita akan menyelamatkan masa depan. Terima kasih, kurang lebihnya silakan. Ya, tadi ada pertanyaan soal Jateng apakah masih kandang banteng. Kalau kita lihat persentase perolehan suara pasangan Andika dan Hendi itu sekitar 40, sekian, hampir 41%. Sementara perolehan kita ketika pemilu legislatif ya itu berkisar pada angka 25,6%. Jadi artinya pemilih Banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan karena angkanya ya hampir 2 kali lipat pemilu legislatif. Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum Mannheim. Dan kalau kita lihat dari perolehan kepala daerah itu 19 dari 35, artinya 54% daerah kabupaten kota masih memilih kader-kader Banteng. Jadi kami terima kasih kepada warga Jawa Tengah, terbukti bahwa kepercayaan terhadap PDI Perjuangan masih tetap tinggi. Kalau soal gubernur, saya sudah bilang kemarin, yang menang jangan bangga bahwa sesungguhnya bukan dialah yang menang, tapi yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu Merdeka. Terima kasih.